Dengar Buku Ofisial mempersembahkan audiobook Filosofi Teras, Filsafat Yunani Romawi Kuno untuk Mental Tangguh Masa Kini oleh Henry Manampiring. Selamat mendengarkan Bab 2, Sebuah Filosofi yang Realistis. Bagian kedua. Apa tujuan utama dari filosofi teras? Mari kita mulai dari apa yang bukan merupakan tujuan stoicisme. Stoicisme tidak dimaksudkan untuk mendapatkan hal-hal yang bersifat eksternal, seperti sukses jodoh, disayang bos dan istri, mendapatkan ide bisnis startup yang gampang memperoleh investasi jutaan dolar, atau anak-anak yang jenius. Ini yang membedakannya dari banyak ajaran self-help populer masa kini. Nanti akan dijelaskan alasan mengapa para filsuf Stoa tidak mengejar hal-hal tersebut. Yang terutama ingin dicapai oleh stoicisme adalah 1. Hidup bebas dari emosi negatif seperti sedih, marah, cemburu, curiga, baper, dan lain-lain, mendapatkan hidup yang tentram atau tranquil. Ketentraman ini hanya bisa diperoleh dengan memfokuskan diri pada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Kita akan membahas lebih lanjut di bagian-bagian berikutnya. 2. Hidup mengasah kebajikan atau virtues. Ada 4 kebajikan utama menurut stoicisme. A. Kebijaksanaan atau wisdom, kemampuan mengambil keputusan terbaik di dalam situasi apapun. B. Keadilan atau justice, memperlakukan orang lain dengan adil dan jujur. C. Keberanian atau courage, keberanian berbuat yang benar, berani berpegang pada prinsip yang benar. Ini bukan berani dalam makna sempit, seperti bernyali masuk kandang singa. Walaupun jika kita membaca kisah hidup para filsuf Stoa, rasanya mereka juga akan berani masuk kandang singa jika memang perlu. D. Menahan diri atau temperance, disiplin, kesederhanaan, kepantasan, dan kontrol diri atas nafsu dan emosi. Saat saya mempelajari stoicisme, saya menemukan bahwa kebahagiaan dalam pengertian umum bukanlah tujuan utama yang dicari dalam filosofi ini. Para filsuf Stoa lebih menekankan pada mengendalikan emosi negatif dan mengasah virtue atau kebajikan, atau terjemahan lainnya keutamaan. Virtue dalam bahasa Inggris diambil dari kata dalam bahasa Latin virtus, dan kata ini sendiri diambil dari bahasa Yunani arete. Dalam proses penerjemahan berlapis ini tentu ada makna yang hilang, dan penting untuk kita mengetahui apa makna asli dari kata arete. Dalam bukunya Stoicism and the Art of Happiness, Donald Robertson menerangkan bahwa arete bermakna menjalankan sifat dan esensi dasar kita dengan sebaik mungkin, dengan cara sehat dan terpuji. Atau, kalau saya mencoba menggunakan kata-kata saya sendiri, hidup sebaik-baiknya sesuai dengan peruntukan kita. Mungkin lebih jelas jika kita melihat contoh penggunaan arete dalam penggunaan bahasa Yunani aslinya. Seekor kuda yang kuat, tangguh, dan bisa berlari kencang bisa disebut memiliki arete. Sementara dalam bahasa Inggris, tidak mungkin kuda itu disebut memiliki virtue, atau dalam bahasa Indonesia kuda itu disebut bajik. Ini artinya si kuda yang kuat dan berlari kencang ini sudah menjalankan hidupnya sebaik-baiknya sesuai sifat dan esensi dasar dari kuda. Filosofi teras percaya bahwa hidup dengan arete atau virtue atau kebajikan ini yang harus dikejar oleh kita semua. Bersama-sama dengan kemampuan mengendalikan emosi negatif, maka hidup yang tentram, damai, dan tangguh akan hadir sebagai konsekuensi. Namun, untuk bisa hidup dengan arete, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa sebenarnya esensi dan peruntukan kita sebagai manusia. Ini yang akan dibahas di bab berikutnya. Berbeda dari banyak aliran filsafat lain, stoicisme terasa lebih menekankan pada praktik dan tidak terlalu pada diskusi intelektual menyangkut ide-ide dan konsep abstrak. Semakin banyak saya membaca mengenai stoicisme, semakin saya merasa para tokoh-tokoh filsafat ini lebih menyerupai psikolog, konselor, guru BP, sekarang namanya guru BK, bimbingan konseling ya, dan life coach untuk zamannya. Mereka adalah pengamat perilaku manusia dan human condition yang tajam, sangat mengerti kehidupan manusia, bisa membedakan kebahagiaan dan damai yang substansial dari yang dangkal, dan juga pragmatis dalam penerapan sehari-hari. Salah satu alasan mengapa saya menyukai filosofi ini adalah karena siapapun bisa ikut mempraktikkannya tanpa harus bergantung pada atribut-atribut seperti kekayaan, prestasi akademis, inteligensi bawaan, warna kulit, suku, karier, atau profesi.
Stoicisme sama sekali tidak terpesona dan tidak mementingkan pencapaian-pencapaian dunia seperti kekayaan, kesuksesan karir, popularitas, dan lain-lain. Ini yang menjadikan stoicisme sebagai filosofi yang bersifat inklusif merangkul semua. Harta benda, popularitas, gelar akademisi yang melebihi panjang nama, hal-hal tersebut bukan definisi sukses dan juga bukan bukti bahwa seseorang mempraktikkan stoicisme. Ini tampak nyata dari latar belakang para filsuf Stoa yang beragam, mulai dari politisi, kaisar, pedagang, sampai mantan budak. Sebaliknya, jika seseorang memiliki rasa tentram dan sukacita yang tidak mudah goyah di situasi hidup apapun, jika ia menunjukkan kepedulian sosial, jika ia hidup dalam kebajikan, maka inilah buah-buah dari praktik stoicisme. Seorang praktisi Stoa seharusnya merasakan keceriaan senantiasa dan sukacita yang terdalam karena ia mampu menemukan kebahagiaannya sendiri dan tidak menginginkan sukacita yang lebih daripada sukacita yang datang dari dalam atau inner joys. Seneca on Happy Life. Tujuan membebaskan kita dari emosi negatif, minimal menguranginya, rasanya sangat relevan dengan kehidupan sekarang yang penuh ketidakpastian. Setelah membaca hasil survei khawatir nasional, rasanya pemikiran purba ini tetap relevan, bahkan sesudah lewat lebih dari 2000 tahun. Di dalam artikel Why Stoicism Matters Today, Kerr Anderson menyebutkan beberapa alasan mengapa stoicisme tetap relevan di masa kini. 1. Stoicisme ditulis untuk menghadapi masa sulit. Stoicisme lahir di era penuh peperangan dan krisis di Yunani. Filsafat ini tidak menjanjikan materi ataupun damai di akhirat, tetapi damai dan tentram yang kokoh di kehidupan sekarang. Damai dan tentram ini kokoh karena berakar dari dalam diri kita, bukan pada hal-hal eksternal yang bisa berubah, hancur, atau direnggut dari kita. Di era di mana banyak hoax, fake news maupun fitnah yang beredar dengan liar di media sosial ataupun chat group, serta keriuhan politik yang seringkali berdampak pada relasi personal dan menyebabkan perpecahan di masyarakat, rasanya stoicisme sama relevannya untuk Indonesia saat ini, seperti halnya di Yunani dan Romawi 2000 tahun yang lalu. 2. Stoicisme dibuat untuk globalisasi. Stoicisme mungkin adalah filsafat barat pertama yang mengajarkan persaudaraan universal atau universal brotherhood. Di tengah dunia yang rasanya semakin terpolarisasi dengan kiri versus kanan, konservatif versus liberal, tersekat oleh identitas suku dan agama, sebuah filosofi yang mengajarkan bahwa kita semua adalah saudara dalam kemanusiaan sungguh sangat dibutuhkan. Ini juga pas dengan kondisi Indonesia yang terasa memanas karena politik, di mana label-label pemisah dan penyekat terasa semakin menguat. 3. Stoicisme adalah filsafat kepemimpinan. Kepemimpinan di sini tidak sesempit memimpin tim, organisasi, ataupun negara, tetapi dimulai dari memimpin diri sendiri. Stoicisme mengajarkan kita untuk memprioritaskan mengendalikan diri sendiri sebelum mencoba mengendalikan kehidupan dan orang-orang di luar kita. Stoicisme membekali para pemimpin untuk tegar di dalam kegagalan dan rendah hati di saat sukses. Bekal ini berguna bagi siapapun, tidak terbatas pada mereka yang memangku jabatan resmi. Buku The Daily Stoic memaparkan beberapa orang terkenal yang diketahui, berdasarkan pengakuan langsung maupun tulisan-tulisan mereka, mempelajari dan mempraktikkan stoicisme dalam kehidupannya. Seperti mantan Presiden Amerika Serikat Bill Clinton, aktris Anna Kendrick, aktor Tom Hiddleston, penulis J.K. Rowling, dan Nicholas Nassim Taleb, penulis favorit saya yang menulis buku keuangan The Black Swan. Buku filosofi teras tidak dimaksudkan menjadi buku pengantar resmi stoicisme, apalagi sebagai referensi utama. Buku kecil ini tidak mungkin cukup menjelaskan keseluruhan filosofi ini. Saya hanya mengambil inti-inti yang saya rasakan paling mudah dan relevan untuk kehidupan sehari-hari, yang saya gabungkan dengan insight pribadi saya dan juga perspektif para praktisi dari bidang-bidang yang saya anggap relevan. Saya menganjurkan kamu untuk membaca lebih dalam dan menemukan sendiri filosofi ini secara lebih utuh, baik melalui tulisan-tulisan kontemporer mengenainya, atau membaca langsung tulisan-tulisan dari tokoh-tokoh filosofi ini. Walaupun sayangnya hampir semua literatur yang saya baca masih menggunakan bahasa Inggris. Referensi di internet juga sangat banyak, dari tulisan sampai video.
meskipun lagi-lagi sebagian besar masih dalam bahasa Inggris. Anggaplah buku ini menjadi appetizer atau hidangan pembuka terhadap filsafat stoicisme, dan semoga dari hidangan pembuka ini kamu tertarik untuk menyantap hidangan utama, yaitu tulisan-tulisan mengenai stoicisme, baik dari penulis asli maupun penulis kontemporer lainnya. Mari kita mulai memasuki filosofi teras ini. Intisari bab 2. Filosofi teras atau stoicisme adalah aliran filsafat Yunani Romawi purba yang sudah berusia lebih dari 2000 tahun, tetapi masih relevan untuk kondisi manusia zaman sekarang. Sebagai sebuah filsafat, stoicisme bisa melengkapi cara kita menjalani hidup. Stoicisme bukan agama kepercayaan. Stoicisme mengandung banyak ajaran dan nilai-nilai universal yang mungkin kita dengar dari filosofi lain, nilai budaya atau agama. Tujuan utama dari filosofi teras adalah hidup dengan emosi negatif yang terkendali dan hidup dengan kebajikan, virtue atau arete, atau bagaimana kita hidup sebaik-baiknya seperti seharusnya kita menjadi manusia. Demikian bagian kedua dari bab 2 buku Filosofi Teras. Di video selanjutnya akan dibacakan bab 3, Hidup Selaras dengan Alam. Ikuti terus kelanjutannya hanya di channel Dengar Buku Official. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan update-nya. Terima kasih.